Saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan melanjutkan konsep tentang pemikiran kita mengenai keselamatan. Terlebih khusus, kita sudah membahas tentang pembenaran dan pengudusan. Sekarang kita masuk dengan pemikiran tentang ketekunan orang-orang percaya. Ketekunan orang-orang kudus berhubungan dekat dengan karunia terakhir yang telah disediakan Kristus bagi anak-anak Allah, yaitu pemuliaannya. Dan kita tahu bahwa pekerjaan Allah Tritunggal tidak akan sia-sia, karena karya keselamatan itu sifatnya kekal, karena Allah yang memberikan adalah kekal dan ditetapkan di dalam kekekalan. Dan seluruh pekerjaan karya Allah tidak akan pernah dirusak oleh apapun dan tidak akan pernah dibatalkan oleh siapapun. Dan ketekunan orang-orang percaya berarti sekaligus menunjukkan bahwa finalitas daripada keselamatan itu akan diberikan oleh Allah berdasarkan kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan kerjakan, dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekali diselamatkan, tetap selamat. Dan sesungguhnya ketekunan orang-orang percaya bergantung pada ketekunan Allah. Allah bertekun dalam kasih-Nya kepada setiap umat Tuhan, kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar hidup di dalam kasih-Nya. Ketekunan orang-orang percaya berarti disamakan juga dengan providensia Allah bagi orang-orang percaya. Dia yang menciptakan, Dia yang menopang alam semesta, Dia yang memelihara, menjaga, meneguhkan iman orang-orang percaya. Berarti bicara ketekunan Allah berarti bagaimana kita hidup dikuduskan, hidup mengalami pemeliharaan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan hidup di dalam kekuatan pertolongan dari Allah. Dordrecht pasal yang kelima artikel pertama menjelaskan mereka yang oleh Allah menurut rencananya dipanggil ke persekutuan dengan anaknya, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus itu memang dilepaskannya dari kekuasaan dan perhambahan dosa, tetapi selama hidup ini Dia tidak melepaskan mereka sama sekali dari daging dan dari tubuh dosa. Di dalam konteks keadaan seperti itu, Roh Tuhan bekerja terus dalam hidup kita. Allah mengerjakan seluruh rencananya melalui hidup kita, dan kita percaya semua di dalam providensia Allah. Dan di dalam pemikiran pemahaman tersebut, kita menyadari bahwa persekutuan dalam kemuliaan dengan Kristus yang dimiliki oleh anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan, yaitu orang-orang percaya. Bagaimana persekutuan itu dalam kemuliaan dengan Kristus yang dimiliki itu? Pertama, segera sesudah kematian dan sempurna pada waktu kebangkitan. Bagaimana persekutuan itu di dalam hidup kita? Di dalam kehidupan ini, menurut pertanyaan pada pengakuan iman Westminster pada pertanyaan ke-83, dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dikaruniai buah-buah sulung kemuliaan bersama Kristus. Karena mereka itu anggota Dia yang adalah kepala mereka, sehingga dalam Dia mereka mendapat bagian dalam kemuliaan yang Dia miliki sepenuhnya. Sebagai panjarnya mereka menikmati kesadaran akan kasih Allah terhadap dirinya, damai dalam hati, sukacita oleh Roh Kudus, dan pengharapan akan menerima kemuliaan. Sebaliknya bagi orang-orang jahat, kesadaran akan murka Allah yang melakukan pembalasan, kegelisahan hati nurani, dan dugaan yang penuh takut akan hukuman merupakan permulaan siksaan yang akan mereka terima atau derita kelak. Dengan demikian kita memahami bahwa persekutuan dengan Kristus menjadi hal yang sangat penting untuk kita yakini dan percaya di dalam kehidupan iman orang percaya. Dalam pertanyaan 86 jelas dikatakan, apa itu persekutuan dengan Kristus dalam kemuliaan yang dinikmati anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan segera sesudah kematian mereka? Saudara yang kasih dalam Kristus, artinya adalah persekutuan dengan Kristus dalam kemuliaan yang dinikmati anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan segera sesudah kematian mereka meliputi hal-hal ini. Pada saat itu jiwa mereka dijadikan suci sepenuhnya dan diterima dalam surga tertinggi. Di sana jiwa itu akan melihat Allah muka dengan muka dalam cahaya terang dan kemuliaan sambil menantikan pembebasan penuh tubuh mereka
yang dalam kematian pun tetap bersatu dengan Kristus dan mendapat perhentian dalam kuburnya bagaikan dalam tempat tidur, hingga disatukan kembali dengan jiwanya pada hari terakhir. Sebaliknya jiwa orang-orang jahat pada saat kematiannya dilemparkan ke dalam neraka. Di sana jiwa itu tetap tinggal di tengah-tengah siksaan dalam kegelapan yang paling gelap, sedangkan tubuh mereka disimpan dalam kubur bagaikan dalam penjara hingga kebangkitan dan penghukuman hari yang besar. Saudara yang kasih dalam Kristus, definisi pemahaman kita tentang bagaimana kita disatukan di dalam Kristus sepenuhnya karena kita tahu bahwa kita tekun karena pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan yang memelihara kita, menyatukan kita, mengalami kesatuan dengan Kristus dalam seumur hidup kita. Jadi di sana jelas menekankan tentang jaminan kekal yang diberikan oleh Allah. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya di dalam Kristus sudah aman di dalam tangan Kristus. Tidak ada yang dapat mencelakakannya. Ia memperoleh jaminan yang berlaku selamanya. Dengan kata lain, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kesangsian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita percaya ketekunan kita disebabkan karena ketekunan Allah. Dan konsep ketekunan Allah ini mengajarkan secara khusus bahwa orang pilihan itu yang sudah mengalami kelahiran kembali dan dengan jelas dipanggil oleh Tuhan untuk memasuki keadaan anugerah, tidak akan pernah sepenuhnya jatuh dari kedudukan itu sehingga gagal masuk ke dalam keselamatan kekal. Walaupun mungkin di dalam hidupnya orang itu jatuh atau berbuat dosa, tetapi Tuhan terus menarik, membawa kita kembali ke dalam hidup yang benar, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, bahwa orang-orang percaya yang dapat mungkin jatuh jika ia dibiarkan saja sendiri, tetapi Tuhan jelas akan mendorong kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Ketekunan orang percaya sebagai tindakan Roh Kudus yang terus-menerus dalam diri orang percaya, yang olehnya karya anugerah ilahi yang dimulai dalam hati mereka terus dilanjutkan di bawah ke dalam kesempurnaan, sehingga kita bisa menikmati keselamatan yang sempurna yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang pilihan. Kiranya saudara dan saya semakin tekun mengerjakan keselamatan itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari kehidupan kita pribadi, hubungan kita di rumah, di keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas, di dalam dunia kita semakin tekun menyatakan iman kita dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan Roh-Nya. Kita sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan dari Allah, dan kita mentaati firman Tuhan selangkah demi selangkah sampai kita semakin serupa dengan Kristus. Dan ketahuilah, kita ditopang, dipelihara, dijaga oleh Allah sendiri yang sudah menjamin kehidupan kekal kita sampai selama-lamanya. Dengan demikian, lengkaplah sudah pemahaman kita mengenai keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Allah telah menetapkan keselamatan. Allah memanggil kita untuk bersatu dengan Kristus melalui karya Roh Kudus. Allah melahirbarukan kita melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Allah memberikan iman kepada kita. Kita dibenarkan oleh Allah, kita diadopsi menjadi anak-anaknya, kita mengerjakan pertobatan, mengerjakan pengudusan di dalam hidup kita sepenuhnya karena rahmat Allah, dan kita bisa tekun menaati Tuhan, menjalankan semua kehendak Tuhan sepenuhnya berdasarkan rahmat, anugerah, belas kasihan dari Allah Tritunggal. Kiranya saudara dan saya semakin yakin dan pasti bahwa keselamatan yang disediakan dan diterima oleh kita sudah terjamin, dan kita mempertanggungjawabkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.